nama saya Fauziah dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pengembangan Koleksi Perpustakaan, yang mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Koleksi yang diampu oleh Ibu Gustina Erlianti, Eshum MIP. Menurut Profesor Sulistyo Basuki, perpustakaan merupakan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan berdasarkan tata susunan tertentu yang dipakai pembaca, bukan untuk dijual. Salah satu indikator eksistensi suatu perpustakaan dapat kita lihat dari koleksi yang dimiliki. Tujuan pemustaka datang ke perpustakaan adalah informasi yang dibutuhkan, sehingga koleksi perpustakaan harus mampu mengakomodir kebutuhan pengguna dan selaras dengan visi misi perpustakaan. Jika suatu perpustakaan tidak mampu memenuhi kebutuhan penggunanya, maka ia akan kehilangan eksistensinya. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 yang mengatakan bahwa koleksi perpustakaan merupakan semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, ataupun karya rekam yang dalam berbagai media yang di dalamnya mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Koleksi perpustakaan itu sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu tercetak dan tidak tercetak. Koleksi perpustakaan tercetak dibedakan juga menjadi dua, yaitu dalam bentuk buku atau monograf dan dalam bentuk non-buku. Dalam bentuk buku atau monograf bisa seperti buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam bentuk non-buku seperti terbitan berseri, pamflet, gambar, brosur, makalah, dan lain sebagainya. Koleksi perpustakaan tidak tercetak seperti rekaman gambar berupa film, mikrofilm, rekaman suara seperti kaset, CD, piringan hitam, dan lain sebagainya. Dan juga rekaman data magnetik atau digital seperti disket, CD, pangkalan data, web-based material, dan lain-lain. Koleksi perpustakaan haruslah lengkap atau beragam subjeknya dan memadai proporsinya, sehingga menunjang tujuan dan program kerja lembaga penaungnya. Oleh karena itu, koleksi perpustakaan dibedakan menjadi 6, yaitu koleksi rujukan, bahan ajar, terbitan berseri, terbitan pemerintah, muatan lokal, dan terbitan rekreasi intelektual. Koleksi rujukan berupa ensiklopedia, kamus, handbook, direktori, dan lain sebagainya. Muatan bahan ajar yaitu yang memenuhi kebutuhan kurikulum. Kemudian terbitan berseri yaitu informasi yang tidak terdapat di dalam koleksi bahan ajar atau rujukan. Terbitan pemerintah berupa lembaran negara, peraturan, pidato resmi, kebijakan, dan lain sebagainya. Kemudian muatan lokal yaitu seperti karya sivitas akademika, gerai literatur. Kemudian yang terakhir yaitu koleksi rekreasi intelektual, yaitu pengembangan diri dan menambah wawasan. Setiap tahun jumlah judul buku yang beredar di Indonesia rata-rata 30.000 judul per tahun. Belum lagi pustaka yang berbentuk non-buku. Lantas, bagaimana perpustakaan memiliki koleksi yang dibutuhkan? Terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, diperlukan suatu metode seleksi bahan pustaka yang mampu mengidentifikasi koleksi yang benar-benar dibutuhkan.
Yang kedua itu kegiatan pengembangan koleksi haruslah sejalan dengan tujuan dari perpustakaan itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan koleksi yaitu proses universal suatu perpustakaan guna membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pemustaka. Menurut Profesor Sulistyo Basuki, pengembangan koleksi lebih ditekankan pada pemilihan buku. Pengembangan koleksi berarti juga proses penolakan buku tertentu untuk perpustakaan. Di sini pengembangan koleksi lebih menekankan pada meningkatkan koleksi secara kualitas dan kuantitas. Koleksi perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kegiatan di perpustakaan yang meliputi melakukan analisis kebutuhan pemustaka, menyusun kebijakan pengembangan koleksi, melakukan seleksi bahan pustaka, serta melakukan pengadaan bahan pustaka dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. Pada hakikatnya, tujuan dari pengembangan koleksi adalah untuk membangun sebuah koleksi perpustakaan baik secara kualitas maupun kuantitas dengan tetap memperhatikan tuntutan, minat, serta selera masyarakat sebagai pengguna perpustakaan. Kegiatan pengembangan koleksi memiliki beberapa tujuan, diantaranya pertama, memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Kedua yaitu menjaga kenyamanan akses koleksi atau informasi, membantu dalam proses penyusunan laporan, membantu dalam proses penyusunan proposal, membantu proses pembelajaran, membantu proses riset, serta menambah jumlah koleksi atau mengharapkan untuk memilikinya, bukan mengharapkan dia yang belum tentu dapat kamu miliki. Seperti dia, ataupun dia. Bukan mengharapkan dia yang belum tentu dapat kamu miliki. Dalam melakukan pengembangan koleksi, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh pustakawan. Di antaranya yaitu relevansi, berorientasi pada pengguna. Maksudnya yaitu dalam melakukan kegiatan pengembangan koleksi yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan pengguna akan informasi, sehingga kepentingan pengguna menjadi titik acuan dari kegiatan pengembangan koleksi. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Maksudnya yaitu dalam melakukan kegiatan pengembangan koleksi bukan hanya saja karya cetak atau teks, melainkan juga karya tidak tercetak berupa CD ataupun DVD. Keempat yaitu kemutakhiran. Yang kelima yaitu kerjasama. Menurut Evans, terdapat 6 tahap dalam proses pengembangan koleksi, yaitu analisis masyarakat, kebijakan pengembangan koleksi, seleksi bahan pustaka, pengadaan bahan pustaka, penyiangan, dan evaluasi. Pertama itu analisis masyarakat, bisa juga disebut dengan analisis kebutuhan pemustaka. Analisis kebutuhan pemustaka ini bertujuan untuk melihat siapa saja pengguna dari perpustakaan, kelompok dengan ciri-ciri tertentu, sehingga pustakawan mampu menentukan perencanaan yang mantap dan jasa yang sesuai dengan karakteristik pengguna. Analisis kebutuhan pemustaka ini harus memperhatikan semua variabel yang mempengaruhi layanan perpustakaan kepada pemustaka. Kedua, kebijakan pengembangan koleksi berisi
suatu rencana atau tindakan yang dipakai sebagai acuan kerja di perpustakaan, meliputi kebijakan perpustakaan untuk mengembangkan koleksi, mengarahkan dana, dan menentukan letak jenis-jenis koleksi perpustakaan dan sebagainya. Ketiga yaitu proses seleksi bahan pustaka. Maksudnya yaitu memilih bahan pustaka mana saja yang sesuai untuk masuk ke dalam suatu perpustakaan, selection dan deselection. Keempat yaitu pengadaan bahan pustaka. Proses kegiatan pengadaan bahan pustaka dapat dilakukan dengan pembelian, hadiah atau hibah, tukar menukar, atau menerbitkan sendiri atau titipan. Yang kelima yaitu penyiangan atau wedding. Bukan wedding pernikahan, namun wedding penyiangan. Penyiangan merupakan proses penyisihan bahan pustaka yang terdapat dalam koleksi perpustakaan didasarkan karena faktor-faktor tertentu. Misalnya karena sudah rusak berat. Kedua, karena informasi yang dikandungnya sudah tidak digunakan lagi atau sudah usang. Ketiga, itu karena faktor hukum. Tujuan dari penyiangan ini merupakan membina dan memperbaiki kualitas layanan informasi, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang koleksi. Tahap akhir yaitu melakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini berguna untuk mengetahui sejauh mana efektivitas koleksi bagi pengguna dan mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi.